Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama sahabat hati. Saya kali ini akan membahas tentang forgiveness. Baik itu untuk diri sendiri ataupun kita meminta maaf kepada orang lain. Saya beberapa kali menangani kasus tentang seseorang belum mendapatkan jodohnya. Salah satunya belum mendapatkan jodoh ya. Karena mungkin doa dari orang lain kepada kita. Sehingga kita belum mendapatkan jodoh yang terbaik untuk kita. Ketika orang itu bercerita tentang dirinya dia, tentang bagaimana dulu sakit hatinya seseorang tersebut pada seorang laki-laki, ya, sehingga beliau menahan diri ataupun proses selektif yang lebih ketat lagi kepada seorang laki-laki. Kemudian yang keduanya ada kasus juga bagaimana pilihan orang tua itu ataupun orang tua memberikan eh, nasihat ataupun persyaratan kepada diri seorang wanita untuk memilih laki-laki dari suku A ataupun memiliki pekerjaan B dan seterusnya. Sehingga si wanita tersebut kesulitan untuk mendapatkannya. Beberapa kali diajukan gagal gitu ya. Yang pertama jika terjadi ada keinginan orang tua tentunya kita proses selektif terlebih dahulu tentang calon pasangan kita sesuaikan dengan kemauan dari orang tua kita. Caranya gimana? Caranya tentunya kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan untuk kita mendapatkan jodoh sesuai dengan keinginan orang tua dan juga keinginan kita. Kemudian yang kedua, jika kita memiliki sakit hati kepada orang lain ataupun rasa dendam kepada orang lain, maka maafkanlah orang lain tersebut. Dalam diri kita ketika mau tidur, ya Allah izinkanlah saya untuk memaafkan orang lain. Memaafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Maafkanlah. Ya Allah izinkanlah aku untuk memaafkan mereka. Ya Allah bantulah saya untuk memaafkan mereka. Baik itu ketika tidur, ketika mau tidur, ketika mau sholat, ataupun sesudah sholat, ataupun selesai wudhu, kapanpun. Kita berdoa, ya Allah, izinkanlah saya. Ya Allah, mampukanlah saya untuk memaafkan. Lagi-lagi memaafkan bukan mengampuni. Hukum tetap berjalan, jika itu berurusan dengan hukum. Kemudian lagi yang keduanya, apakah ketika kita sangat sakit sekali, ataupun sangat pedih sekali, terhadap perlakuan orang lain kepada kita, kemudian kita boleh tidak bertemu dengannya. Sangat boleh. Sangat boleh ketika hati kita menjadi sedih, menjadi kesal, menjadi sakit hati, merasa tertusuk lagi, nggak usah bertemu dengan dia. Cukup hati kita yang memaafkan. Kemudian lagi jika bertemu, kemudian cukup lemparkan senyum saja. Intinya kita tidak melepas silaturahim, tetapi kita juga menjaga diri kita agar tidak tersakiti kembali. Apalagi kalau misalnya kita sampai bertemu, kemudian lagi ada kata-kata yang tidak enak, sehingga kita merasa tersakiti kembali ataupun terzalimi kembali, daripada kita terzalimi, lebih baik kita tidak bertemu dengan dia. Itu boleh. Tetapi hati kita sudah memaafkan dan juga tidak memutus silaturahim dengan orang yang menyakiti kita. Apakah tidak bertemu itu merupakan memutus silaturahim? Tidak. Kita bisa menitip salam dengan dia, kemudian lagi kita bisa memberikan sesuatu kepada dia, misalnya lewat Gojek segala macam gitu ya, uh, ojek online gitu ya. Boleh gitu ya. Yang penting kita tidak memutus silaturahmi kepada dia. Lanjut. Kemudian lagi, ketika hati kita sudah lapang, hati kita sudah nyaman, sudah kita memaafkan, kita berdoa, ya Allah, aku sudah memaafkan si A, si B, si C, si D, dan si E misalnya. Ya Allah, berikanlah jodoh kepadaku, berikanlah rezeki kepadaku. Niscaya Allah akan kabulkan. Kemudian yang kedua, jangan sampai terhalang keinginan kita, kemauan kita karena doa dari orang. Orang yang telah sengaja ataupun tidak sengaja kita sakiti. Dan si wanita ini melakukan
permintaan maaf dan juga permohonan maaf kepada orang yang menyakitinya. Saya bilang, mintakanlah maaf. Kamu minta maaf kepada orang yang telah kamu sakitin. Meskipun kamu merasa tidak menyakitinya. Si wanita ini tidak hanya satu, tidak hanya dua. Tapi klien-klien saya yang tidak mendapatkan pendampingan ataupun jodohnya. Beliau meminta maaf pada si A, pada si B, si C, si D, si E. Bahkan untuk orang yang sudah meninggal, datanglah makamnya. Doakanlah di dalam makamnya. Jika tidak ketemu dengan makamnya, ya Allah, sampaikanlah permohonan maafku kepada orang yang sudah tiada. Di situ. Dan ikhlaskanlah semua kesalahan-kesalahannya. Semua mungkin mereka menyakiti, ikhlaskan. Maafkan semuanya. Dan apa yang terjadi, Allah kabulkan. Pendamping yang baik, pendamping yang soleh, insya Allah. Pendamping yang tepat untuk dirinya. Pendamping yang beruntung kepada diri. Itulah yang terjadi. Yang pertama, maafkanlah orang lain. Yang kedua, minta maaflah kepada orang yang mungkin tersakiti dari kita. Di list si A, si B, si C, si D, si E, semuanya. Kita list, kemudian kalau bisa ketemu, kita ketemu, kita silaturahim kembali. Jika sulit, saat ini sudah ada media handphone, tentunya kita bisa WhatsApp, kita bisa chat kembali orang tersebut. Memang sakit, memang perih, dan itu yang harus kita lakukan. Kemudian lagi, aduh, tidak punya nomornya. Kita punya kenalannya, kita punya temannya, dan seterusnya. Kita hubungi temannya. Dan mintakanlah maaf diri kita kepada orang yang telah tersakiti oleh kita. Meminta maaf dan memaafkan. Insya Allah. Ketika kita sudah meminta maaf dan juga memaafkan, tidak ada lagi tabir ataupun penghalang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentunya tentang ibadah-ibadah kita juga kita perlu kita jaga juga sehingga Allah memudahkan untuk mengijabah doa-doa kita. Insya Allah. Itu aja ikhwati fillah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.